Oke, Bang Heri Wijaya nih Bang. Terlepas dari ini nih, akun di TikTok Abang ini sempat viral nih. Abang di situ menganalisa kematian dari Vina itu karena kata Abang itu situ faktor dari laka Bang. Nah, seperti apa sih Bang Abang itu menganalisa seperti itu Bang? Alasannya seperti apa Bang? Gini, kenapa saya berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu adalah laka? Karena ini bersumber dari berkas perkara yang saya baca dan pelajari. Itu kan ada putusan pengadilan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi dengan saya masih hormat terhadap putusan itu. Nah, cuma ketika saya membaca, saya menemukan memang banyak ada ketidaksesuaian antara keterangan yang saksi yang satu dengan saksi yang lain. Kemudian saya juga melihat ada durasi-durasi waktu yang susah saya kejar secara logika. Sehingga saya berkeyakinan lokus deliktinya cuma ada di sana, ada di jembatan Talun itu. Nah, berdasarkan apa yang saya baca dan saya yakini, ya ini adalah peristiwa laka. Cuma yang menarik bagi saya adalah yang menyebabkan laka lantasnya. Ini yang harus kita gali. Jangan-jangan ada potensi lain di situ. Bisa-bisa saja ada memang pembunuhan, gitu loh. Bisa-bisa saja ini adalah laka lantas murni. Nah, ini yang harus kita mencari tahu dan menggali potensi-potensi lain penyebab laka lantasnya. Gitu loh. Tetapi Abang sendiri mungkin faktor yang berarti Abang setuju dengan PK dari Saka Tatal. Di situ kan juga jelas Pak kuasa hukumnya menjelaskan bahwa di situ emang benar-benar dari kecelakaan lalu lintas gitu. Abang artinya sependapat ya dengan PK Saka Tatal gitu tentang novum yang tentang itu bahwa kecelakaan gitu ya Bang. Saya sih tidak menyinggung soal apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat saya yang menjadi kuasa hukumnya Saka Tatal dalam melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Kan itu memang hak daripada terpidana untuk memperjuangkan keadilannya. Dan memang dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kan salurannya kan tinggal mengajukan peninjauan kembali. Nah, itulah harapan mereka bisa mendapatkan keadilan kalau memang meyakini bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang telah diputuskan oleh 3 peradilan di Indonesia ini. Nah, kalau saya berkeyakinan bahwa ini laka lantas, kenapa? Karena dari berkas perkara itu kalau saya baca kan ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada keterangan dari dua orang yang dia melihat ada segerombolan orang mengejar pengendara motor yang ternyata itu akhirnya diketahui bahwa itu adalah si korban Eki dan pacarnya almarhumah Vina. Nah, itu kan dia melihat dengan jarak yang bukan dekat, apalagi itu bergerak. Kemudian dia bisa begitu tahu persis gitu, sampai pun ada plester di atas dia juga tahu. Jadi sehingga saya ragu dengan keterangan itu. Apa iya ada manusia sehebat itu dalam matanya itu loh? Apa iya gitu ada manusia seperti itu? Ya bisa-bisa saja, tapi saya boleh ragu atas keterangan itu, termasuk yang satu lagi Dede. Dan apalagi kan belakangan saya tahu Dede sudah mencabut keterangannya itu, bahwa dia melakukan itu karena ada oknum yang mengarahkan dia, kan begitu keterangannya. Nah, saya ikuti ya kisah yang ada di dalam surat dakwaan itu, bahwa setelah korban dikejar dan kemudian jatuh, itu kan dibawa lagi ke suatu tempat yang menurut informasi itu kan medianya adalah media tanah dan informasi dari saksi yang lain bahwa sore hari di daerah Cirebon pada saat itu habis hujan. Logika saya bilang berarti yang namanya tanah habis diguyur hujan pasti becek dong, apalagi itu diinjak oleh sekian banyak orang, ada 11 orang loh di situ. Nah, dirudah paksa di situ almarhumah Vina. Terus ketika ditemukan dia selesai di situ dibawa lagi ke Talun, itu kan logika saya bilang pasti ada nempel tanah di situ, masa nggak ada sama sekali orang
tanah merah yang habis hujan dan diinjak sekian banyak orang, apalagi terjadi roda paksa di situ, apa iya nggak ada satu tanah pun nempel di tubuh dia atau di pakaian dia atau di alas kakinya? Ini yang saya jadi ragu gitu dengan adanya rangkaian peristiwa yang ada di dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan keterangan-keterangan yang menurut saya janggal inilah saya punya keyakinan secara subjektif bahwa saya meyakini ini adalah laka lantas. Jadi lokus deliktinya itu hanya ada di situ doang. Cuma yang menyebabkan laka lantas ini yang saya tertarik untuk menggali, apa sih yang menyebabkannya sehingga terjadi laka lantas. Apakah ini murni laka lantas tunggal atau ada penyebab-penyebab lain gitu loh. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita kalau memang kita tertarik untuk mencari tahu latar belakang penyebab matinya Eki dan almarhumah Vina yang kemudian akhirnya meninggal kan. Pada saat ditemukan di situ dia belum meninggal, tapi kemudian di rumah sakit dia meninggalnya. Nah, ini artinya siapapun orang yang mengetahui peristiwa dan perkara ini, saya meyakini banyak juga yang akan sependapat dengan saya, dengan catatan didasari oleh berkas perkara, bukan dasar spekulasi liar atau asumsi. Ditambah juga ya di dalam pemberkasan perkara itu saya tidak menemukan ada scientific crime investigation atau ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, misalnya bukti-bukti forensik, adanya sidik jari di alat yang digunakan untuk menganiaya dan sampai meninggalnya si almarhum Eki, itu tidak ada saya temukan. Dan juga kalau dari keterangan di dalam dakwaan itu kan penyebab matinya almarhum Eki itu kan ada tusukan samurai. Nah kan artinya di situ kan samurai itu dipegang. Ada nggak sidik jari siapa di situ? Itu nggak ada di dalam berkas. Jadi sebetulnya ini tinggal mau nggak sih serius untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Tapi saya tetap sekali lagi menghormati putusan pengadilan itu. Ini saya menyampaikan berdasarkan cerita yang ada di dalam berkas perkaranya itu sendiri. Berarti bisa dikatakan kasus ini syarat dari konspirasi ya Bang? Artinya banyak sandiwara yang dibuat dalam kasus Vina Cirebon ini Bang. Sependapat nggak Bang kalau Abang melihat? Saya tidak mau berspekulasi tentang apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya rangkaian yang dimana dibuat di dalam surat dakwaan. Jadi saya lebih kepada bahwa kalaupun memang serius untuk mengeksaminasi ini kembali ke titik nol aja deh gitu. Sehingga spekulasi ini bisa teredam gitu loh. Jadi kita betul-betul berbicaranya secara keilmuan, bukan berbicara berdasarkan asumsi, persepsi. Ya apalagi kalau asumsi dari sumber orang-orang yang tidak berilmu, ini kan bisa jadi repot. Akhirnya tunjuk sana, tunjuk sini. Nah, apalagi ya kalau sudah sampai putusan ini kan berarti kan sudah bukan lagi tanggung jawab satu lembaga ini. Kan dari proses penyelidikan dan penyidikan selesai kan berkas diterima oleh lembaga kejaksaan dan di sini kan tentu diperiksa oleh jaksa penuntut umum dan mereka sudah berani menyatakan cukup. Kemudian dilimpahkan di pengadilan dan sampai vonis. Artinya kan kalaupun terjadi hal-hal yang dianggap ada peradilan sesat, ini sudah tidak satu lembaga yang harus bertanggung jawab. Semua lembaga penegak hukum yang terlibat dalam urusan ini harus bertanggung jawab. Makanya yang paling benar adalah presiden. Dia harus membentuk tim gabungan pencari fakta. Untuk apa? Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum.